Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie belusukan ke Pasar Tambun Kabupaten Bekasi pada Jumat 4 Oktober 2024. Ilham mendatangi lokasi sekira pukul 8 WIB ditemani sejumlah relawan diantaranya dari Partai Nasdem dan PKS. Sesampainya di lokasi, pria yang khas dengan rambut plontos tersebut mendatangi sejumlah pedagang, baik penjual sayur dan daging untuk menanyakan kondisi harga pasar terkini. Pasangan calon nomor urut 3 itu menjelaskan terdapat sejumlah poin ketika dirinya berkomunikasi dengan para pedagang, terkhusus perihal keluhan. Di antaranya mengenai daya beli di masyarakat yang menurun sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini yang belum benar pulih. Sehingga ia berkesimpulan akan berupaya jika kelak terpilih sebagai kepala daerah untuk menguatkan sektor ekonomi dan memperbesar daya beli masyarakat. Baik, saya sedang berada di Bekasi, di Kabupaten Bekasi, di Pasar Tambun. Dan barusan kita masuk ke dalam pasarnya dan berkunjung sambil bicara dengan banyak pedagang-pedagang di situ. Kita tentu mengambil kesempatan ini, pertama ya untuk belanja dikit, tapi selain dari itu juga bicara dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka, bagaimana mereka melihat situasi kondisi saat ini dan bagaimana harapan ke depan. Saya kira ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, memang benar daya beli di masyarakat itu sangat menurun. Katanya sejak COVID itu memang tidak pernah benar-benar pulih kembali ya. Jadi itu memang satu hal yang harus kita seriuskan sekali. Dan itu bukan saja di Bekasi atau di Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia saya kira merasakan hal yang sama. Kita harus bersama-sama kerja keras sekali untuk mendorong kembali ekonomi menjadi kuat dan memperbesar daya beli masyarakat. Itu nomor satu. Kedua, regulasi yang ada untuk boleh berjualan itu rupanya harus kita perketat sedikit, karena banyak pesaing-pesaing dari pasar tradisional itu sebetulnya dia jual di pinggir jalan dalam jumlah yang agak banyak sehingga merusak harga gitu ya. Dan juga orang yang mungkin tadinya datang ke pasar karena dia bisa berbelanja di dekat rumahnya dan sebagainya, di mana sebetulnya mungkin tidak ada izin seringkali, yaitu memang menjadi kendala buat pedagang-pedagang yang memang ada di pasar dan sudah lama punya usaha di sini. Selain dari itu juga terdengar adanya dampak daripada online, biarpun tidak untuk semua barang, tadi disebut misalnya kentang dan yang lain-lain, tapi saya kira sebagian daripada barang yang kita bisa beli di pasar, misalnya daging ya saat ini belum banyak yang beli online daging gitu ya. Tapi kalau buah dan sayur mungkin sudah mulai, tapi dampak itu kayaknya dibanding dengan penurunan daya beli dan juga harus diregulasi lebih ketat dari segi jual produk-produk pasar itu memang harus diperhatikan sehingga ekonomi pasar itu bisa kembali ke satu kekuatan yang lebih baik seperti semula. Jadi belum balik seperti sebelum COVID saat ini. Stabilisasi harga Pak, seperti stabilisasi harga itu ya tergantung dengan komunitasnya ya. Jadi ada yang turun naiknya drastis seperti misalnya bawang merah atau juga cabai gitu ya, itu turun drastis bisa gonjang-ganjingnya luar biasa ya. Ada juga yang mungkin lebih stabil. Nah itu saya kira saya masih harus agak mendalami masalahnya untuk melihat bagaimana kita harus mencari solusi yang mana yang bisa membantu para pedagang pasar untuk tidak terlalu menjadi korban daripada pergerakan harga yang terlampau dinamis gitu ya. Sejauh mana kan pertangan pemerintah ini kan harga? Nah ini kita harus bedakan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau daerah ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota gitu ya. Jadi saya kira harus ada kerjasama yang lebih erat antar tiga elemen itu ya. Tiga-tiganya ada peranan, ada fungsi, dan sebagian daripada solusi yang harus kita temukan dan implementasikan itu memang juga terletak pada kerjasama antar pihak tiga pemerintah ini. Untuk stabilisasi harganya itu? Untuk menstabilkan harganya ya, tapi tetap saja masalah fundamental itu biarpun harganya stabil, kalau kita mengalami adanya deflasi, maksudnya harganya semakin lama semakin turun, itu tidak baik seperti ya, jangan lihat itu, karena daya itu sebetulnya menimbulkan mencerminkan bahwasanya masyarakat itu tidak terlalu positif terhadap masa depan kan. Jadi dia tahan uang yang dia punya sehingga harganya harus turun gitu ya, untuk menarik perhatian. Tapi itu sebetulnya pencerminan daripada pesimisme daripada masyarakat pada umumnya. Jadi itu harus kita putar balikan. Semakin berkembang ekonominya, harga itu naik gitu ya, dan itu baik. Tapi itu juga cerminan daripada sikap dan harapan ekspektasi masyarakat terhadap masa depan.